selamat datang di Suara Mansako, podcast resmi dari Man1 Kota Mobagu, Madrasah Berbicara Generasi Berkarya. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman, dan tentunya sangat-sangat menginspirasi. Beliau merupakan ketua dari siswa Madrasah Mengajar dan baru-baru ini mengikuti lomba AHM Best Student tahun 2025. Selain itu, beliau juga banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, positif, dan tentunya sangat menginspirasi. Langsung saja kita sambut Kak Diva. Assalamualaikum Kak Diva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bibit sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik banget nih Kak Diva. Alhamdulillah. Nah, Kak Diva, boleh dong perkenalan nama, kelas, dan satu fakta unik tentang Kak Diva yang jarang banget diketahui orang-orang. Oke, perkenalkan nama saya Divani Nur Aziza Tungkagi. Saya merupakan siswi dari kelas 12 IPA 4. Nah, kebetulan saya juga menjabat sebagai ketua siswa Madrasah Mengajar angkatan 5. Untuk fakta yang jarang diketahui, mungkin aku tuh orangnya suka banget sama K-pop. Wah, suka banget sama Yes. K-pop ya, K-popers dong. Yes, aku Wah. nih K-popers banget. Kalau boleh tahu K-popers yang grupnya apa nih? Aku tuh sebenarnya banyak banget ya grup yang aku suka gitu. Tapi mungkin untuk sekarang sendiri lagi suka banget sama Seventeen. Wah, Seventeen ya, Yes, Seventeen. Seventeen. Nah, Kak Diva, di awal aku udah sebutin bahwa Kak Diva merupakan ketua dari siswa Madrasah Mengajar. Kalau boleh tahu nih Kak Diva, sebenarnya organisasi siswa Madrasah Mengajar itu sebenarnya apa sih dan apa aja program yang ada di dalamnya? Nah, jadi untuk siswa Madrasah Mengajar sendiri itu kayak semacam komunitas pelajar gitu di Man1 Kota Mobagu yang kebetulannya memberikan sebuah program yang inovatif yang bernama Bimbingan Belajar Berbayar Sampah. Bimbingan belajar berbayar sampah. Wah, berarti ikut bimbel tapi bayarnya pakai sampah ya Kak Iya, Diva? benar banget. Wah, keren banget ya teman-teman. Kalau boleh tahu ide ini muncul dari siapa sih dan kenapa sampah bisa jadi sebagai alat bayaran? Oke, jadi komunitas ini tuh dibuat atau didirikan untuk mengatasi dua permasalahan. Jadi di Indonesia sendiri kan untuk pendidikan itu masih bisa terbilang masih kurang. Iya. Terus untuk permasalahan lingkungan di Indonesia khususnya sampah pun sekarang kan masih menjadi masalah yang belum bisa diatasi dengan tuntas gitu ya. Jadi kami mengadakan bimbingan belajar, tapi tidak dipungut biaya. Jadi maksudnya dipungut biaya tapi bukan uang. Oh, bukan Jadi uang. sampah. Sampah. Nah, jadi anak-anak yang datang untuk bimbel itu mereka bisa terlatih untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Wah, jadi kayak diajari literasi lingkungan dari bener kecil banget. ya. Wah, keren banget sih teman-teman. Inovasi bimbel berbayar sampah ini tuh keren banget dan Yes. terbilang cukup unik ya. Cukup unik. Iya, bener banget. Kalau boleh tahu, sampah kan terbagi jadi beberapa jenis ya Kak Diva. Sampah apa aja sih yang bisa ditukar agar nantinya anak-anak ini bisa ikut bimbel berbayar sampah? Nah, untuk sampah-sampah yang biasanya dibawa oleh anak-anak atau yang diterima oleh kami itu biasanya kayak sampah plastik, botol plastik atau tutupnya, bungkus makanan, bisa juga sampah kertas atau semacam kardus, itu bisa juga dibawa untuk sebagai bayaran kepada kami. Oh, jadi semacam sampah yang bisa didaur Iya, ulang bener kembali. banget. Wah, keren banget ya. Lalu sampah-sampah itu di apa ini Kak Diva? Dibuat kerajinan kah atau dijual kembali Nah. atau? Oke, kalau untuk sampah-sampah yang dibawa oleh anak-anak sendiri itu biasanya kita bagi menjadi dua. Jadi sebagiannya itu akan kami jual di Bank Sampah Man1 Kota Mobagu. Sebagiannya lagi kebetulan di siswa Madrasah Mengajar itu ada sebuah program. Jadi ada kelas khusus untuk daur ulang sampah. Wah, kelas daur ulang sampah. Iya, bener banget. Wah, udah bimbel berbayar sampah, ada kelas daur ulang. Waduh, keren banget nih. Inovasi ini tuh selain unik, keren juga. Keren Waduh, juga ya. keren banget sih. Kak Diva, kalau boleh tahu nih, anak-anak yang diberikan bimbel ini apakah TK, SD, SMP, atau SMA Kak Diva? Nah, untuk anak-anak yang kami ajari atau yang menjadi peserta dari bimbel ini itu biasanya anak-anak SD sih, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. 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 Diajarin sama? Tutor-tutor. Ya, tutornya ini guru apa siswa? Nah, kalau tutor-tutornya sendiri itu adalah kami atau siswa-siswi di Man1 Kota Mobagu yang alhamdulillahnya sudah melewati serangkaian proses untuk menjadi tutor resmi di siswa Madrasah Mengajar. Anak SMA
ngajarin anak Anak SD. Waduh, keren banget nih. Pasti banyak banget tantangan yang dihadapin. Selama Kak Diva jadi tutor nih di Siswa Madrasah Mengajar, tantangan terbesar apa sih yang Kak Diva hadapin selama ngajarin anak-anak SD? Mungkin mereka itu agak sudah tidak terlalu berenergi ya kalau datang bimbel, karena kan dari pagi sampai siang mereka belajar di sekolah, selanjutnya dari sekitar jam 4 sampai jam 5 lanjut bimbel. Jadi mungkin mereka jadi tidak sesemangat itu. Terus ada kalanya untuk peserta yang hadir di setiap pertemuan juga tidak menentu. Jadi ada yang mungkin datangnya 30 orang, besoknya datangnya cuma 10 orang, ada juga datangnya cuma 4 orang. 4 orang. Yes, Wow. jadi untuk peserta bimbel yang tidak menentu itu jadi kayak sebuah tantangan sih di Siswa Madrasah Mengajar. Setelah Kak Diva jadi tutor di Siswa Madrasah Mengajar, menurut Kak Diva sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan dari inovasi bimbel berbayar sampah ini? Pesan yang ingin disampaikan mungkin lebih ke lingkungan ya. Jadi kita tuh harus bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan setiap hari. Karena pastinya kehidupan kita itu tidak lepas dari sampah plastik, sampah mungkin kertas, sampah kardus dan lain sebagainya. Jadi supaya anak-anak usia dini itu lebih sadar terhadap kebersihan lingkungannya, gitu aja sih. Keren banget ya, inovasi bimbel berbayar sampah ini terbilang cukup unik ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bimbel itu biasanya bayarannya kan uang ya Kak Diva, uang. Tapi di Siswa Madrasah Mengajar ini kita tuh bimbelnya tapi bayarnya pakai sampah. Waduh, keren banget ya. Nih Kak Diva, kalau boleh tahu nih seputaran dengan Siswa Madrasah Mengajar. Kalau semisalnya ada yang ingin bergabung ataupun mendukung Siswa Madrasah Mengajar ini, bisa lewat cara apa aja nih Kak Diva? Kalau untuk bergabung menjadi tutor di Siswa Madrasah Mengajar itu seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa rangkaian. Yang pertama ada open recruitment, jadi ada tes wawancara dan seleksi akademik. Terus setelah itu calon-calon tutor akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan training. Nah, training ini sendiri itu biasanya diberikan oleh kami tutor-tutor yang sudah lama atau alumni Man 1 Kota Mobagu, bisa juga dari guru pembimbing. Nah, kalau misalnya setelah training itu biasanya akan ada ujian akhir. Kalau misalnya dia lulus di ujian akhir, nah dia sudah langsung menjadi tutor nih. Udah layak jadi tutor. Layak. Sejauh ini ada nggak sih Kak Diva yang nggak lolos di ujian terakhir itu? Mungkin untuk tantangan terbesar itu bukan di tes wawancara dan akademik ya, tapi di training. Karena di situ kami mengajarkan anak-anak tuh biasanya tantrum atau nangis, pengen main. Nah, kami tuh mengajarkan gimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oh, untuk bimbelnya sendiri nih Kak Diva, ada berapa mata pelajaran nih yang disediain buat ikut di bimbel ini? Untuk bimbingan belajarnya sendiri itu kami menyediakan kelas untuk 5 mata pelajaran. Yang pertama itu ada matematika, calistung atau baca, tulis dan menghitung, terus bahasa Mongondo, bahasa daerah, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Waduh, keren banget nih. Aku pas dengar cerita Kak Diva ini kayak waduh, keren banget nih Siswa Madrasah Mengajar. Anak SMA ngajarin anak SD, terus bayarannya tuh nggak pakai uang tapi pakai sampah. Waduh, keren banget. Jadi nih Kak Diva, aku juga penasaran nih. Di awal kan aku udah sebutin Kak Diva ikut salah satu lomba AHM Best Student tahun 2025 nih teman-teman. Boleh ceritain nggak sih Kak Diva keseruannya selama mengikuti lomba ini? Pasti ada susahnya, senangnya. Kalau untuk persiapan mengikuti lomba ini sendiri mungkin bisa dibilang lumayan tricky, lumayan gimana ya jawabnya? Lumayan ya Kak, menguras energi, ya, menguras energi banget. Karena mulai dari kegiatan bimbingan belajarnya. Oh, saya lupa menyebutkan tadi di bimbingan di Siswa Madrasah Mengajar itu juga ada program unik. Wah, apa Program nih? khusus, program bulanan. Wah, apa? Besar Nanti. Besar Nanti itu apa sih Kak Diva? Besar Nanti itu sebenarnya singkatan dari Belajar Bersama Anak Panti. Belajar bersama anak panti. Waduh, keren banget nih Siswa Madrasah Mengajar. Udah bimbel berbayar sampah, ada program
program besar nanti. Kalau boleh tahu di besar nanti itu Kak Diva ngajarin juga kayak bimbel-bimbel ke anak Oh. panti, main atau kayak kelas daur ulang, jadi mereka bisa lebih tahu tentang, Wah, berarti bisa dapat kayak pembelajaran tambahan gitu. wah, duh, keren banget. Berarti Kak Diva sama tutor-tutor lain datang ini panti asuhan. Yes. Waduh, keren banget. Aku jadi tertarik nih ikut siswa madrasah mengajar setelah dengerin cerita Kak Diva nih. Nah, Kak Diva, kita lanjut nih di AHM Best AHM Student. Aku Student. penasaran banget nih AHM Best Student. Ceritain dong keseruannya selama mengikuti program ini. Nah, untuk program ini sendiri, aku tuh ngangkat judul tentang siswa madrasah mengajar. Siswa madrasah mengajar. Waduh, keren banget. Nah, jadi pertama tuh pastinya kita harus nyiapin makalah. Makalahnya ini tuh banyak banget isinya ya, mulai dari latar belakang permasalahannya sampai di hasilnya dan wawancara. Jadi anak-anak yang ikut di bimbel kami atau besar nanti itu akan diwawancara. Perasaannya bagaimana? Apakah senang, bahagia? Setelah ikut kegiatan bersama kami, apakah ada suatu peningkatan gitu yang mereka rasakan, misalnya ketika di kelas, apakah mereka sudah bisa mengerti bahasa Inggris dengan baik, atau apakah mereka itu udah tahu nggak ya kepala tuh kalau bahasa mengunduhnya apa? Waduh, keren banget. Yes. Terus untuk persiapannya sendiri ya, untuk AHM Best Student itu ada beberapa persiapan. Jadi selain makalah ada juga video untuk menjelaskan siswa madrasah mengajar itu apa sebenarnya. Waduh, prosesnya banyak Panjang. banget, panjang dan sangat menguras Menguras energi. energi, bener banget. Pasti banyak banget nih senang susahnya yang didapatin. Apa sih tantangan terbesar Kak Diva selama ikut AHM Best Student ini? Tantangan terbesarnya mungkin untuk waktu persiapannya yang bisa terbilang lumayan singkat, sekitar kurang lebih 1 bulan itu terbilang singkat sih untuk persiapan yang lumayan banyak ya yang harus disiapkan. Mungkin itu tantangannya karena harus program yang belum berjalan harus dijalani, anak-anak itu harus diwawancara, sedangkan mungkin untuk siswa madrasah mengajar sendiri salah satu tantangannya juga adalah waktu mengajar yang sangat pendek. Iya. Jadi ketika selesai mengajar anak-anak tuh kebanyakan udah pengen pulang. Tapi kan harus diwawancara ya beberapa anak. Jadi pas lagi wawancara tuh anak-anak udah bakalan kayak, "Kak, ini masih lama nggak ya pulangnya?" Bentar lagi gitu. Waduh, keren banget ya Kak Diva. Ada nggak sih Kak Diva momen berkesan selama mengikuti program ini? Pasti ada dong. Ada dong. Nah, momen berkesan tuh mungkin pas sama anak-anak. Terus kalau pas pelaksanaan lomba tuh pas pengumuman ya. Pengumuman tuh jadi momen yang paling berkesan ya sih untuk kita semuanya ikut lomba. Ketika pengumuman tuh pasti ada rasa deg-degan gitu. Ya, Tapi pasti. setelah tahu hasilnya tuh langsung kayak Lega banget. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah di lomba AHM Best Student tahun 2025 ini Kak Diva berhasil meraih juara 2 tingkat regional. Waduh, keren banget. Tapi itu setara sih dengan perjuangan alhamdulillah. 1 bulan mengejar deadline. Mengejar Waduh, deadline. 1 bulan itu termasuk waktu yang singkat loh teman-teman. Buat makalah, video, wawancara, presentasinya juga. Presentasi, wah itu presentasinya itu di mana Kak Diva ceritain Kalau dong. untuk presentasinya sendiri tuh sejujurnya kaget ya. Karena pengumumannya itu diberitahukan di tanggal 15 hari Senin lalu. Terus langsung dikasih tahu juga kalau misalnya presentasinya itu akan dilaksanakan di besok harinya. Malamnya pengumuman, besoknya presentasi. Waduh, pasti langsung kayak waduh nggak tahu nih Terus gimana nih. Nah, terus aku sendiri tuh qadarullah lagi sakit ya di 2 hari sebelum pengumuman. Jadi nggak ada persiapan untuk presentasi sama sekali. Nah, jadi di malam setelah pengumuman itu aku langsung benar-benar dar-der-dor banget buat siapin presentasinya nih. Kayak apa yang sekiranya akan ditanyakan atau apa yang harus aku bilang, apa yang harus dijelaskan, karena untuk waktu presentasinya sendiri itu bisa dibilang lumayan panjang ya, 20 menit lumayan panjang untuk presentasi. Terus
Dari 20 menit setelah presentasi akan ada 5-10 menit untuk tanya jawab. Sesi tanya jawab. Yes. Waduh, pasti itu deg-degan banget. Untuk presentasi sendiri sih aku tuh udah ngerasa lega gitu ya setelah selesai presentasi, tapi pas udah masuk tanya jawab tuh kayak Apa nih yang ditanya? ya, Apa nih yang sesuai ditanya? dengan prediksi nggak ya nih Iya. pertanyaannya gitu. Waduh, pasti kayak nervous banget, deg-degan. Apalagi kalau misalnya dewan jurinya mau nanyain pertanyaan dan pertanyaannya tuh nggak sesuai sama yang kita Yes. siapin. Waduh, itu takut banget sih teman-teman. Pasti kayak, waduh, ini apa ya? Nggak disiapin nih semalam. Tapi alhamdulillah banget, Kak Diva berhasil meraih juara 2 tingkat regional loh teman-teman. Juara 2 tingkat regional dengan waktu persiapan yang dibilang lumayan Singkat. dekat, singkat, dan mengejar deadline. Nah teman-teman, selain itu, selain mengikuti siswa madrasah mengajar, bimbel berbayar sampah, besar Besar nanti, waduh banyak banget. Dan di AHM Best Student, Kak Diva juga banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat. Dan baru-baru ini nih, teman-teman, tanggal 18 September, Kak Diva mengikuti safari literasi bareng organisasi Forum Literasi. Boleh diceritain dong safari literasinya ini Oke. gimana? Jadi safari literasinya ini dilaksanakan atau kami buat di SMP Negeri 4 Welayan. SMP Negeri 4 Welayan, Itu di Desa Mopusi. Desa Mopusi. Waduh. Nah, jadi untuk kegiatannya ini sendiri tuh kami bersama Forum Literasi itu berkolaborasi untuk memberikan materi mengenai literasi digital, karena literasi itu bisa dibilang penting ya untuk generasi Z sekarang. Iya. Karena kan banyak sekali berita hoax, banyak sekali berita-berita yang bisa dibilang tidak terfilter dengan baik gitu ya. Jadi supaya mereka itu bisa memfilternya dengan baik atau mereka bisa mengetahui mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Jadi kita memberikan sedikit materi tentang literasi digital itu sih. Waduh, keren banget. Berarti Kak Diva bareng teman-teman datengin langsung sekolah yang mau Yes. diberikan materi itu. Waduh, pasti seru banget sih Kak Diva, seru banget. Seru banget. Bareng siswa madrasah mengajar dan forum literasi. Waduh, pasti aku udah kebayang sih serunya kayak gimana. Jadi mau ikutan, jadi Nanti jadi kalau mau misalnya ikutan. ada lagi nanti Wit ikut ya. Waduh, pasti aku bakalan ikut. Nah, Kak Diva, setelah Kak Diva mengikuti banyak sekali kegiatan nih, gimana sih waktu Kak Diva memanajemen waktu dengan baik? Pastikan ada nih tugas dari guru, tugas-tugas dari guru pasti ada kan Kak Diva. Ngejar mata pelajaran yang ketinggalan, ngejar deadline yang kayak hari ini harus dikumpulin gitu. Gimana sih cara Kak Diva mengatur itu semua? Kalau untuk mengatur waktu sendiri di sekolah itu fokus untuk akademik. Jadi Iya. kalau ada tugas sekolah meskipun dikumpulin nanti minggu depan, sebisa mungkin sudah diselesaikan hari ini meskipun dikumpulin nanti minggu depan. Nah kalau untuk lomba itu biasanya selesai KBM baru mengurus lomba. Untuk untuk istirahat sendiri kan pastinya kita butuh istirahat ya. Jadi Sabtu dan Minggu itu memang khusus untuk istirahat. Tidak ada Sabtu, kegiatan Minggu. lain. Waduh. Istirahat only. Istirahat only Yes. Sabtu Minggu. Do not disturb. Nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu diganggu sama sekali. Jadi gitu teman-teman, boleh diikutin. Siapa tahu teman-teman selanjutnya yang bakalan jadi kayak Kak Diva ini. Nah, Kak Diva kan ketua dari siswa madrasah mengajar. Tentunya ada harapan besar untuk siswa madrasah mengajar ke depannya. Untuk harapannya mungkin untuk siswa-siswi sendiri di Masa 1 Kota Mobagu, aku harap banyak siswa-siswi yang tertarik untuk ikut kegiatan ini, karena kita tuh bukan cuma bakalan ngajar, kita tuh bakalan main loh sama anak-anak. Jadi nggak akan boring, nggak akan flat, nggak Iya. akan. Tapi kita bakalan benar-benar main bareng gitu. Kita bakalan happy. Malah bisa dibilang kalau energinya udah habis di waktu pelajaran, pas bimbel sama anak-anak tuh langsung recharge energi gitu loh. Jadi energinya bakalan langsung karena kan anak-anak kan happy datang belajar, mereka kayak, Kak hari ini belajar apa, Kak hari ini gimana gitu kan. Kita bakal langsung seru banget ya ternyata kalau main sama anak-anak. Jadi mungkin untuk harapan kedepannya banyak siswa-siswi di Masa 1 Kota Mobagu yang tertarik untuk ikut menjadi tutor-tutor di siswa madrasah mengajar, supaya nanti mungkin program ini tuh sebenarnya merupakan program yang sangat bagus ya. Jadi bisa untuk direplikasikan di seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Karena
kapan lagi gitu ya bimbingan belajar tapi sekaligus pembayaran sampah. sampah. Jadi masalah pendidikan dan lingkungan tuh bisa teratasi sekaligus gitu. Dalam satu Dalam organisasi, satu program. Waduh, keren banget ya teman-teman. Kak Diva ini udah pokoknya bermanfaat, sosok menginspirasi di Satu Kota Mobagu, dan tentunya merupakan ketua dari organisasi yang sangat-sangat keren dan unik sekali. Nih, dari cerita kita hari ini di podcast kita di episode kali ini, kita banyak belajar nih dari Kak Diva, mulai dari menjadi ketua siswa madrasah mengajar, terus inovasi bimbel berbayar sampah, serunya ikut besar nanti. Waduh, itu aku penasaran banget sih besar nanti. Itu penasaran. Kalau penasaran sama program-program atau kegiatan-kegiatan di Siswa Madrasah Mengajar, bisa cek Instagramnya Siswa Madrasah Mengajar di @siswa-madrasah-mengajar tanpa spasi, nggak ada huruf besar, jadi Siswa Madrasah Mengajar. Oke, waduh keren banget. Besar nanti ikut AHM Best Student tahun 2025 sampai dapat juara 2 tingkat regional. Itu udah keren banget loh Kak Diva. Siap. Keren banget. Aku benar-benar tersentuh banget nih sama perkataannya Wiwit. Aku terharu nih. Pokoknya seru banget. Aku denger aja kayak, waduh keren banget nih. Dan juga ikut safari literasi bareng organisasi Forum Literasi. Terima kasih banyak Kak Diva sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita di episode podcast kali ini. Semoga setelah podcast kali ini banyak siswa madrasah yang ikut termotivasi dengan kegiatan-kegiatan Kak Diva. Sampai jumpa teman-teman sekalian di episode podcast selanjutnya hanya di Suara Mansako, Madrasah Berbicara, Generasi Berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.